Kalau kalian duitnya nggak cukup, kalian beli kereta style aja karena lebih murah sekitar 30 juta dibanding kereta prem. Tampilan tampak depan sama belakang mirip banget, susah banget buat bedain. Kereta style, ini keduanya sudah facelift semua ya. Ini dijual sekitar 396 juta, ada buntutnya, yang itu 426, bedanya cuma sekitar 30 juta 300. Kuncinya tuh sama persis teman-teman. Jadi memang tampilan tampak depan, belakang tuh mirip banget. Kunci aja mirip. Tombol lock, unlock, ini buat starter mesin sama buat buka bagasi. Pada saat kita pencet unlock tuh, spionnya ngebuka semua, lampunya nyala semua ya kan. Sudah dilengkapi dengan auto lamp. Jadi kalau misalkan lagi kita bingung nih parkir di mana, nyalain aja kayak gini. Dan keduanya sudah dilengkapi dengan blue link, cuma bedanya yang untuk prime sudah dilengkapi dengan auto high beam yang bakalan nyala jauh sendiri kalau pas kosong, kalau ini nggak ada. Literally mirip banget kan? Nggak ada, kayak plek ketiplek. Tapi saya cuma punya pertanyaan, kenapa Hyundai biasanya market India sama Indonesia kan dibedain ya, kenapa kayak gini? Jujur gue lebih suka kereta yang model lama, tapi ternyata masyarakat tuh kayak lebih suka kereta yang ini. Terbukti di bulan Januari sempat ngalahin HRV, cuma di bulan Februari kalah lagi guys. Kalah nomor 2 sih, tapi tetap ya. Sama beda lagi di bagian sini, kaca depan itu tidak ada Hyundai Smart Sense, cuma bedanya kalau si kereta style sudah dilengkapi dengan cruise control. Kalau ini lengkap banget. Forward collision, lane keeping assist, lane following, rear cross traffic alert juga dia sudah lengkap semua. Jadi kalau dari tampak depan nggak terlalu banyak kelihatan, tapi sama-sama keduanya tidak dilengkapi dengan kamera 360. Mesin tentunya sama, 1500 cc, tenaganya 115 PS, torsinya sekitar 143 ya, 0,8 Nm. Dapat peredam sekarang ya, jadi buat teman-teman yang kemarin kayak suka rewel, mas kenapa sih nggak dikasih peredam, nggak dikasih, akhirnya dikasih tuh. Hyundai kayaknya dengerin suara dari teman-teman deh. Dan tadinya saya pikir ini sudah dual clutch kayak gitu, ternyata belum. Dia masih IVT juga, termasuk yang N-Line, kecuali yang N-Line turbo. Jadi kurang lebih karakternya tuh dia selalu ngejaga di RPM rendah, tapi dia responsif, dan itu kalian baru bisa ngerasain. Dan kemarin pada saat saya coba, kalau kereta prem biasa tuh lebih lembut-lembut, N-Line turbo tuh kayak lebih berat-berat. Jadi kalau kita ngomongin performa kedua ini, suspensi segala macam juga sama-sama, air intake-nya juga cukup tinggi. Tuh, kalian harus cobain deh. Panjangnya sekitar 4330, wheelbase sekitar 2610, ringnya sama-sama 17. Set cladding, set skirt sama, terus punya fungsi spion yang sama pada saat di lock dan lock ini loh guys. Ini pada saat dikunci dia ngelipet, pada saat dipencet lagi dia ngebuka, sama keduanya. Sudah dilengkapi smart entry, handle sudah chrome. Roof rail ada di sini, pilarnya dibikin dop juga, cakram semua, rem ABS, EBD, brake assist dia sudah semua, dan sudah dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring. Yang itu nggak pelit ya, seperti biasa ya. Meteran nih kita. Bagian sisi terluar ini hampir sekitar tuh ya 20 berapa tuh? Hampir 28 ya. Tapi kan di bagian dalam masih ada titik yang lebih rendah lagi ya. Tangki BBM itu saya bingung teman-teman. Kalau di googling ada yang bilang 40, ada yang 50, ada yang 45. Ya bener yang mana ya? Letaknya sebelah kiri. Terus pasti disarankan pakai Pertamax ini. Tapi mending kalian pakai Shell aja. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald, Bintaro, Jaya. Mobil di samping kanan Vindra ini Hyundai Creta Prime, Hyundai kereta yang terbaru launching di event IMS kemarin, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% aja dan tenor sampai 8 tahun. Mobil di samping Vindra ini best sellingnya terbaik dari Hyundai, Hyundai Stargazer Essential Tech yang baru launching di event IMS kemarin. Bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 10% aja atau tenor sampai dengan 8 tahun. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Venue, best selling terbaru dari Hyundai yang baru launching di event IMS kemarin. Bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 10% aja dan tenor sampai 8 tahun. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu promonya,
Vindra bantu bisikin spill tipis-tipis. Yaitu promonya ada DP ringan mulai dari 10% dan tenor sampai 8 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, cuti angsuran selama 1 tahun dengan membayar DP 50% di awal, angsuran berbasis syariah, dan promo menarik lainnya. Penasaran mau ngintip koleksi line up terbaru Hyundai atau ada mobil Hyundai yang lagi diincer nih sama Bapak dan Ibu semuanya? Bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro. Kita cek unitnya langsung dan test drive. Untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor Vindra di bawah ini. Terima kasih. Lebarnya sekitar 1790, tingginya sekitar 1635. Coba teman-teman lihat. Mana bedanya? Hampir nggak kelihatan kan? Hampir nggak kelihatan kecuali emblem Prime aja. Tapi sebenarnya keduanya bedanya cukup banyak. Di Prime itu ada fitur Rear Cross Traffic Alert. Terus yang tadi saya sempat cerita, lane keeping assist, lane following, blind spot monitoring. Ya kan? Terus kayak ini sama persis. Antena shark fin, spoiler, defogger, kamera mundur, lampunya. Saya mau praktekin ini pada saat dipencet unlock. Tuh, lampunya nyala kan? Ya kan, ada emblem kereta, parkir sensor, dan pada saat di lock lagi dia akan kunci. Saya mau kasih lihat ini aja fitur. Pada saat dibuka dari sini teman-teman, nih ini ada separatornya. Bagasi ini muat sekitar 433 liter. Kalau saya baca-baca, speakernya sama-sama sudah Bose. Nyebutnya apa? Bose atau Bose? Setahu gue sih Bose ya. Dan ban serep dia ada di dalam sini, dia masih kaleng. Tuh, masih kaleng, tapi sudah full size nih, ring 17 juga. Ada cargonet juga di sini. Ini kayak dapat karpet, kotak obat. Yang kereta Prime juga sama persis dengan punya si Style. Sama persis. Dan keduanya sama-sama punya fungsi yang unik pada saat dibuka bagasi. Keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi aman. Misalkan kalian lagi mau nongkrong-nongkrong kayak gini. Atau naruh barang nggak ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Tapi uniknya pada saat kalian tutup, dia langsung ngunci gitu. Pastiin ketika kalian nutup kayak gitu, kuncinya kalian pegang ya. Jangan sampai kuncinya ketinggalan di dalam. Kunci bahaya. Jadi paling signifikan antara Style dan Prime itu pasti adalah panoramic sunroof. Ya, ini tidak ada. Terus termasuk kalau di kereta Prime tuh ada namanya ultrasonic sensor yang di sini yang ada dua kayak nyebutnya apa ya, kayak kamera tuh orang bilang. Itu sebenarnya sensor ultrasonic. Jadi ketika kalian lupa nutup panoramiknya atau lupa tutup pintunya, ada orang menyelinap atau daun jatuh atau binatang deh masuk ke dalam, dia akan memicu alarm. Nah, itu di Prime ada. Smart Sense ini nggak ada, tapi sudah dilengkapi dengan cruise control. Terus air purifier ini juga nggak ada, ya kan? Terus tapi kalau tampilan-tampilan lain yang beda lagi seperti di pedal shift ini tidak ada. Tapi setirnya sama-sama tilt teleskopik, speakernya Bose, ini head unitnya sama persis, TPMS lengkap, AC-nya juga sama persis, wireless saja juga sudah ada, jok ventilasi juga ada. Ini sama sih, parking brake auto hold drive mode, berarti beda di situ. Termasuk kayak airbag ini juga sama ada 6. Safety belt juga ada adjuster semua. Airbag sampai sini-sini juga sih teman-teman. Jadi bedanya itu aja sih, paling cukup signifikan. Bedanya sekitar 30 juta. Nah kalau kalian lebih pilih yang mana? Style atau Prime? Kita dengerin speakernya ya. Oh lagi berisik. Tinggal di mute aja. Coba kalian bandingkan, karena ini kan nggak ada panoramic sunroof, harusnya ini lebih kedap, harusnya lebih apa ya, suaranya lebih nendang itu dibandingin sama si Prime. Biar adil, saya tuh dengerin itu dulu, kompresornya nyala dulu. Oke, udah ada gambaran, taruh di sini lagi, kita tutup. Lagunya juga sama teman-teman.
Udah jangan banyak-banyak ya. Gimana teman-teman? Menurut kalian lebih bagus yang mana? Menurut gue sih harusnya lebih kedap yang itu karena itu tidak ada panoramic sunroof sih. Gitu. Beda harga sekitar 30 jutaan. Ini menurut gue ya, kalau pakai kabel tuh. Lihat kan? Putus. Ntar geser lagi nyambung. Jadi menurut gue lebih stabil kalau pakai wireless sih. Ini kelemahannya. Itu kayak sebel. Kenapa malah downgrade? Meskipun yang sekarang tampilannya itu dia sudah ada maps memang. Dia ada maps guys tuh. Ada peta tuh. Ya kan? Ada peta memang. Ini akurat sih. Cuman kayak sebel aja gitu loh. Kenapa gitu loh. Kayak ini ada kiblat. Ya kan? Terus home, nih ada peta, navigasi, ponsel, Android Auto, memo suara, suhu, mode vale, mode senyap, radio, media, setelan. Terus blue link, notifikasi, panduan pemilik. Geser ini tampilan dari tuh. Oh, geser kayak gini. Tekan berikut untuk beralih ke mode pengguna. Oke, kayak gini tampilannya. Dan dia nyambung sama meter cluster, jadi mobil ini udah semakin canggih, mirip sama kayak Kona ya. Mirip sama kayak Kona, mirip sama Tucson, mirip sama itu ya kalau nggak salah si Santa Fe, mirip kayak gini. Tapi di sebelah sini ini kan ventilasi nih, dia di bagian bawah nih di sini kan. Terus di sini menurut gue terlalu rame. Memang dia pengen menampilkan tombol fisik, tapi ini terlalu rame. Kayak misalkan ya, ini sebenarnya kan ada berapa mode deh? 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya bisa dijadiin satu. Ya kan, ini AC sirkulasi udara dalam. Defogger depan, defogger belakang. Ini terlalu rame sih gitu. Nah ini bukan suhu nih, volume. Terus ini kayak buat ngalih-ngalih radio. Nah ini blower AC, ini temperaturnya dari sini. Gitu sih teman-teman. Di bagian sini ada wireless charger, terus power outlet, USB, port Type C, ada ventilasi jok. Ini ada ventilasi jok kiri dan kanan, dan ini ada shortcut untuk kamera mundurnya. Matic-nya PRND mode sequential. Bedanya kalau Prime dia ada pedal shift, ini nggak ada. Jadi kalau kalian mau pindah-pindah gigi tinggal gini, geser ke kanan, naik turunin dari tinggal geser-geser ke atas kayak gitu. Itu buat apa? Buat sensasi berkendara secara manual kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh sering-sering teman-teman. Dan di sini ada drive mode-nya Eco, Normal, Sport, Smart, ada traksi juga, Snow, Mud, Terrain, electric brake, auto hold, cup holdernya ada ambience warna biru. Tapi yang unik, kenapa di bagian penyimpanan terbuka yang kiri depan itu kenapa warnanya orange sih? Dan di sini bedanya kalau yang Prime ada air purifier, ini hanya konsol biasa. Tidak ada apa-apa sih kayak gini. Ini tuh warna orange gitu loh, tempat penyimpanan terbuka. Ini ambience warna orange. Kenapa nggak dibikin biru sekalian? Glove boxnya di sini ada blower AC sama dengan punya Prime. Jadi kalian bisa taruh minuman tetap dingin. Setirnya sudah tilt teleskopik, udah kulit juga. Stitching ini warna abu-abu. Cruise control sudah, dan ini pengaturan menu. Jadi untuk pengaturan fitur-fiturnya itu letaknya di sebelah sini. Ini untuk angkat telepon, ada mute, voice command. Ini mode-mode untuk dari head tuh. Dan ini kayak shortcut untuk pengaturan menu. Shortcutnya ada di sebelah sini. Lampunya sudah otomatis, wipernya belum. Sebelah kanan ada engine start dan ada tombol untuk matiin traction control. Dan di sini door trimnya tuh menurut gua udah pas banget. Jadi bisa buat sandaran tangan, termasuk sudah retractable. Saya mau kasih tahu teman-teman, kalau posisi clock ini lampunya tuh mati, ya kan? Tapi mobil ini bisa dibuka sekali aja. Dan baris kedua itu bisa dibuka dari dalam 2 kali, tapi aman. Mobil ini nggak bisa dibuka dari luar. Ini kayak ngikutin dari standar mobil-mobil Eropa sih. Alasannya buat safety. Meter clusternya dia tampilannya seperti ini, mirip dengan yang lama. Bedanya teman-teman lihat sendiri tuh. Ini kayak ada arah kompas, TPMS masih ada, dan drive mode-nya tuh ada Eco, Normal, Sport, Smart. Kalau misalkan kalian bosan, kalian tuh bisa rubah setelan, kendaraan, cluster, pilih tema, mau dipilih kubus juga boleh. Nanti dia akan berubah kayak gini teman-teman tuh. Twing, twing. Cuman kayak gitu. Kalau kalian bosan ya, traksinya ada snow, mud, sand. Kayak gini. Suka sih, semuanya serba digital. Saya mau kasih tahu buat teman-teman ya, pada saat mobil ini tertutup ceritanya, kita kunci. Mas Radit tolong buka. Mobil ini tuh aman, nggak bakal bisa dibuka dari luar, termasuk depan juga, Dit. Aman, tapi bisa dibuka untuk bagian depan yang tadi saya demokan, dibuka sekali. Nah, yang untuk baris kedua itu bisa dibuka dari dalam 2 kali, ditarik 1, 2. Nah, khawatir ya kalau kalian punya anak-anak main buka pintu gitu aja, jadi kalian wajib deh nyalain di sini, diputar ya, pakai anak kunci ya, ke kanan.
Tuh. Kita tutup lagi. Nggak bisa dibuka, tapi bisa dibuka dari luar. Tuh. Jadi begitu ya. Saya sekarang demoin karena ternyata nggak semua teman-teman tuh pada tahu. Terus dengan wheelbase sekitar 2,6, menurut gue ini cukup lega. Ini ada ventilasi AC, ada 2 port Type C, cuma 1 rebutan ya. Terus di sini ada armrest, tempat cup holder. Terus ada exhaust juga, headrest ada 3, dan sekarang karena ada separator bisa buat simpen-simpen barang. Ada hand grip kiri kanan, lampu interior. Buat duduk gimana teman-teman? Banyak banget yang bilang katanya kereta ini agak sempit, tapi kalau orangnya segede saya pas. Cuma mungkin kalau orangnya lebih tinggi, mungkin dia duduknya agak begini ya. Tapi ini cukup oke. Dan ini sama-sama speaker ada 8, ada Bose juga. Cukup lega. Jadi kalau dari tampak baris sini, ini sama persis dengan kereta Prime, yang beda cuma di panoramik aja teman-teman. Beda nggak? Penampakannya ini berasa lebih terang ya, karena ini ada panoramik sunroof super gede, dan di tengah ini kayak buat pembatas aja kayak gitu. Dan ini kan menang kan, kalau sama kayak HR-V dia nggak bisa dibuka. Terus Yaris Cross nggak bisa dibuka, Vitara bisa, X-Force malah nggak ada. Lawannya lagi siapa? Omoda sama apa lagi ya? Gue lupa tuh sampai. Tapi kebanyakan yang paling rival paling kenceng ya si HR-V itu. Jadi maksud gue kalau dibanding sama HR-V ini lebih value for money banget. Cuman kalau HR-V itu kan selera ya, mungkin ada bilang orang lebih ganteng kayak gitu. Sama persis dengan si kereta style juga. Armrest ada cup holder, headrest ada 3, ada separator, exhaust juga. Terus ventilasi AC sama, lampunya sudah LED semua. Dan lagi-lagi tadi kayak ada fitur unik ya, yang bisa dibuka 2 kali meskipun posisi terkunci. Sedikit informasi buat teman-teman kenapa saya bilang value for money banget, karena Hyundai itu dia ada kasih namanya itu program Hyundai Jamin. Jadi ada resale value 7% selama 3 tahun. Tapi ada syaratnya, nanti saya taruh di layar aja. Ada car replacement, jadi dalam 1 tahun pertama kalau misalkan mobilnya amit-amit kecelakaan, kayak kemarin yang ada kereta ketimpa kontainer, itu bakal diganti baru dengan syarat kerusakan minimum 50%. Ada lagi asuransi untuk kalau misalkan si debiturnya atau si debiturnya ya, yang pemilik mobil itu meninggal karena kecelakaan ya. Terus ada lagi asuransi ban. Nanti saya taruh di layar aja lebih lengkapnya, atau mungkin teman-teman bisa ngobrol sama Vindranya. Itu harusnya sih bikin kalian tuh jadi merasa tenang gitu loh, bahwa mobil ini bisa diandelin gitu loh untuk after sales service-nya. Jadi teman-teman, sekali lagi 30 juta kalian lebih pilih yang mana? Dan Hyundai Jamin itu menurut kalian cukup menarik atau biasa aja? Keduanya punya fitur unik. Pada saat dipencet lock, terus pencet dan tahan tombol hold, nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala teman-teman. Tapi tenang aja, mobilnya itu masih terkunci. Tapi buat ngeluarin udara panas, itu pencet unlock, terus pencet unlock lagi, kacanya nanti akan terbuka, tapi hanya sisi driver aja. Ya, tapi kalian bisa kontrol mobil ini pakai BlueLink, 1 handphone master, 4 handphone lainnya. Jadi BlueLink nanti diinstal di handphone itu tadi. Jadi punya fitur yang sama-sama canggih. Saya rangkum sebentar, bedanya adalah ini belum dilengkapi dengan Smart Sense, belum dilengkapi dengan panoramik, belum dilengkapi dengan yang sensor ultrasonic, terus air purifier sama pedal shift. Beda harga sekitar 30 jutaan. Kalian kira-kira lebih worth it yang mana? Komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.